Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Pratista Rahmadanti dengan NIM 301024000006. Saya dari Program Studi Kedokteran Umum Fakultas Kedokteran Angkatan 2024 Universitas Islam Sultan Agung. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktek sholat subuh untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam Disiplin Ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi ra'ataini mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fattaras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus shomad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsha Patista Rahmadanti dengan NIM 301024000006. Saya dari Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran Umum, Angkatan 2024, Universitas Islam Sultan Agung. Pada video kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai tayamum dan tata cara sholat bagi orang yang sedang sakit. Karena dalam kondisi sakit, seorang muslim tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai kemudahan agar ibadah tetap dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Selain itu, Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesukaran bagimu. Dari kedua ayat tersebut, kita memahami bahwa Islam adalah agama yang memberikan kemudahan. Oleh karena itu, ketika seseorang sedang sakit dan mengalami kesulitan menggunakan air ataupun melakukan gerakan sholat secara sempurna, syariat Islam memberikan keringanan yang disebut dengan rukhsah, yaitu kemudahan dalam beribadah tanpa menghilangkan kewajiban untuk sholat. Salah satu bentuk rukhsah adalah tayamum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau bersih, usaplah wajahmu dan kedua tanganmu dengannya. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Ayat ini menjadi dasar disyariatkannya tayamum sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib apabila seseorang tidak dapat menggunakan air karena alasan yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya, air tidak tersedia, penggunaan air dapat memperparah penyakit, lalu memperlambat penyembuhan, atau berdasarkan anjuran tenaga medis bahwa air tidak boleh mengenai bagian tubuh tertentu. Lalu apa yang dimaksud dengan tayamum? Jadi tayamum adalah cara bersuci menggunakan debu yang suci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib ketika terdapat uzur atau halangan untuk menggunakan air. Jadi meskipun menggunakan debu, tayamum tetap merupakan ibadah yang sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Syarat diperbolehkannya tayamum antara lain adalah tidak adanya air, penggunaan air dapat membahayakan kesehatan, atau seseorang benar-benar tidak mampu menggunakan air. Adapun untuk rukun tayamum meliputi niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan hingga siku dengan debu yang suci serta dilakukan secara tertib. Cara untuk melakukan tayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita lafazkan niat tayamum di dalam hati untuk menghilangkan hadas agar dapat melaksanakan sholat. Untuk bunyi niat tayamum dibaca, Bismillahirrohmanirrohim, nawaitu tayamum li istibahati sholati lillahi ta'ala. Lalu yang kedua, tempelkan kedua telapak tangan pada debu yang bersih atau debu yang suci. Lalu bisa ditepukkan maupun ditiup kedua telapak tangan. Sebelumnya jangan lupa untuk pakaian bisa digulung terlebih dahulu supaya debunya bisa mengenai pada bagian tangan sampai ke siku. Lalu setelah tadi tangan sudah ditempelkan pada debu yang suci, bisa ditepukkan maupun ditiup. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mengusapkan debu pada wajah secara merata. Setelah debu sudah diusapkan pada wajah, selanjutnya kita tempelkan kedua telapak tangan lagi pada debu yang suci, namun berbeda tempat dengan debu yang kita ambil saat pertama kali tadi.
Setelah itu bisa kita tepukkan maupun kita tiup. Lalu selanjutnya bisa kita usapkan pada kedua tangan sampai ke siku dengan cara seperti ini. Lalu sisi yang sebelahnya secara merata. Dengan demikian, tayamum telah selesai dan seseorang dapat melaksanakan sholat. Untuk yang selanjutnya adalah tata cara sholat bagi orang yang sakit. Meskipun sakit, kewajiban sholat tetap berlaku selama seseorang masih sadar dan juga berakal. Namun, pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka duduklah, jika tidak mampu juga maka berbalinglah." Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kemudahan dalam pelaksanaan sholat sesuai kondisi fisik seseorang. Apabila masih mampu berdiri, maka sholat dilakukan dengan berdiri seperti biasa. Apabila tidak mampu berdiri, maka sholat boleh dilakukan sambil duduk. Dan apabila tidak mampu duduk, maka sholat bisa dilakukan dengan berbaring miring menghadap ke kiblat apabila memungkinkan. Tapi jika kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk miring, maka boleh dilakukan dengan posisi telentang dengan wajah diusahakan menghadap ke arah kiblat semampunya. Bila seseorang tidak mampu melakukan ruku' dan sujud, maka gerakan tersebut diganti dengan isyarat kepala. Saat memberi isyarat sujud, posisi kepala dibuat lebih rendah dibandingkan isyarat ruku' sebagai pembeda kedua gerakan tersebut. Apabila seseorang benar-benar tidak mampu menggerakkan anggota tubuh tetapi masih sadar, maka ia tetap melaksanakan sholat sesuai kemampuannya dengan tetap membaca niat, membaca bacaan sholat, dan mengikuti urutan gerakan di dalam hati. Sebagai penutup, kita dapat simpulkan bahwa tayamum merupakan bentuk kemudahan yang diberikan Allah sebagai pengganti bersuci dengan air ketika terdapat uzur. Selain itu, orang yang sakit tetap berkewajiban melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuan, baik dengan berdiri, duduk, berbaring, maupun dengan isyarat apabila tidak mampu melakukan gerakan secara sempurna. Semoga kita semua dapat memahami bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, memberikan kemudahan kepada setiap hambanya, dan tetap mendorong kita untuk menjaga sholat dalam kondisi apapun. Demikian edukasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita mengenai tayamum dan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.